Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia, cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini adalah bangunan kita. Kebetulan hari ini hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2020 dan hari ini merupakan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah. Karena dalam suasana kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha, maka saya terlebih dahulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Amin. Pemirsa An-Naba TV rahimakumullah. Kehadiran saya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur ini di samping bersilaturahmi mengunjungi cabang kami di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur, misi saya yang kedua adalah dalam rangka menyalurkan hewan kurban dari kaum muslimin di Jakarta yang akan kita salurkan kepada para mu'allaf dan para muslimin, para du'afa dan juga orang-orang non-muslim yang pada tahun ini kami dari Yayasan An-Naba Center Indonesia Jakarta mendapatkan amanah 20 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang nantinya akan kami salurkan ke 20 desa yang ada di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan hari ini sedang proses distribusi ke desa-desa tersebut. Nah, seusai kami mendokumentasikan tebar hewan kurban ini, kebetulan saya bersama pimpinan Pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Ananda Khairun Nisa, yang mana Khairun Nisa ini adalah alumni Pesantren Mu'allaf Putri yang pertama di Jakarta, yang memang dia juga seorang yang berlatar belakang mu'allaf. Maka pada kesempatan ini, mumpung saya berada di pedalaman, akan kita wawancarai sedikit bagaimana pengalaman dia dulu masuk agama Islam dan bagaimana pengalaman dia menjadi perwakilan saya di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hampir setiap bulan mengislamkan saudara-saudara kita di sini. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Khairun Nisa. Anti sudah saya percayakan sebagai pimpinan pesantren mu'allaf di cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Saya mau minta sedikit bagaimana pengalaman-pengalaman mengasuh pesantren ini, tapi sebelumnya tolong ceritakan dulu pengalaman bagaimana dulu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pemirsa An-Naba TV ini sangat menunggu ya testimoni para mu'allaf bagaimana mereka mendapatkan hidayah. Tapi awali dulu dengan perkenalan. Tafadholi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Nababan yang sudah memberikan kesempatannya kepada saya untuk menceritakan latar belakang saya memeluk agama Islam. Baik, perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, nama non muslim saya Odete Suarez, dan saya berasal dari Timor Leste. Saya asli Timor Leste yang sekarang sudah menetap di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kupang. Latar belakang saya memeluk agama Islam yaitu karena keterbatasan ekonomi kedua orang tua saya, sehingga menyebabkan saya harus hijrah ke daerah Jawa untuk bagaimana caranya saya bisa berkembang gitu, dalam arti dari segi ilmu dan bagaimana caranya supaya keadaan saya ke depannya itu
tidak seperti kedua orang tua saya yang mohon maaf kekurangan dalam hal ekonomi seperti itu. Dan pada saat itu saya hijrah, kemudian di Jawa saya melihat ternyata di sana banyak sekali orang-orang Muslim, lebih ininya kepada saya melihat para wanita itu mereka berpakaian tapi tertutup semuanya. Beda dengan keadaan saya yang mohon maaf saat itu masih terbuka, dan ketika saya melihat keadaan sekitar orang-orang Muslim ini, ternyata mereka sangat disiplin dalam hidup mereka. Yani semuanya diatur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi semuanya diatur dalam agama. Banyak sekali perbedaan antara saya dengan para muslimah yang ada di Jawa pada saat itu akhirnya menyentuh hati saya. Saya ingin belajar banyak tentang agama Islam, yang akhirnya saya belajar di Yayasan Al-Ikhlas di Jawa Timur. Kemudian ketika saya lulus SMA, saya ingin melanjutkan kuliah supaya gimana caranya saya bisa menyelesaikan visi misi saya. Awal mula saya memeluk agama Islam. Akhirnya pada saat itu saya diberitahukan oleh almarhum Pak Zainuddin tentang yayasan khusus membina para mu'alaf di Jakarta. Nah, dan pada saat itu alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan Ustadz Samsul Arifin Nababan, dan saya meminta izin kepada Ustadz Samsul Arifin Nababan untuk bagaimana caranya saya bisa diterima di yayasan mu'alaf tersebut untuk dibina. Dan alhamdulillah dengan kerendahan hati Ustadz Samsul Arifin Nababan, akhirnya beliau menerima saya untuk dibina di sana, dan saya dikuliahkan oleh Ustadz Samsul Arifin Nababan di Universitas Al-Hikmah, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah. Dan ketika saya sudah selesai dikuliahkan di sana, alhamdulillah saya dipercaya oleh Ustadz Nababan untuk meneruskan visi saya, yakni menjadi musyrifah di Nusa Tenggara Timur. Kemudian nikah dulu ya? Iya, nikah dulu. Mohon maaf, saya sudah menikah dan memiliki dua orang anak. Menikah dengan santri putra Annaba ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan sekarang sudah punya 2 orang anak ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi kan Nisa begitu dapat hidayah, kemudian masuk agama Islam, dan langsung terjadi perubahan juga dalam pemikiran dan dalam akhlak terutama. Itu ceritanya adik-adik pada dapat hidayah juga ya? Alhamdulillah, iya, saya belum cerita soal itu. Iya. Dan ketika saya sudah selesai, mohon maaf, ketika saya belajar ilmu agama di pesantren Mu'alaf Annaba Center, pada saat itu belum genap 3 bulan sudah masuk waktu puasa. Dan pada saat itu saya minta izin kepada Ustadz Nababan, ya Ustadz, bisa nggak saya pulang dulu ke kampung gitu untuk berjumpa dengan kedua orang tua saya. Karena pada saat saya hijrah, saya belum pernah pulang sama sekali ke daerah gitu. Dan alhamdulillah Ustadz mengizinkan, dan Ustadz pun membiayai saya pulang. Dan ketika saya sampai ke rumah, kedua orang tua saya kaget gitu, kenapa sudah bisa sampai ke sini dan dalam keadaan sudah tertutup seperti ini. Karena sebelumnya kedua orang tua saya belum tahu kalau saya sudah memeluk agama Islam seperti itu. Dan mungkin mereka karena rindu sama saya, akhirnya mereka tidak tanya dulu kenapa saya sudah seperti ini. Dan ketika sudah di rumah, kedua orang tua saya menanyakan kenapa sudah berhijrah dan berpakaian seperti ini. Kemudian saya jelaskan ini pilihan saya, dan saya kesini ingin bersilaturahmi dengan ayah dan ibu. Insya Allah nanti berjalannya waktu, ayah dan ibu akan mengerti dengan pilihan saya. Dan ketika di rumah, saya mencoba mempraktekkan ajaran Islam, yaitu tentang hal birrul walidain, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua, menghormati orang tua. Akhirnya di situ mereka mengerti pelan-pelan. Mereka tidak interogasi saya lagi kenapa saya memilih agama Islam dan berpakaian seperti ini. Tapi mereka mencoba pelajari apa yang saya bawa ke mereka gitu. Setelah berhijrah, setelah merantau dari Jawa pulang ke sana. Kemudian karena mereka melihat perubahan akhlak saya dari segi menghormati mereka. Mohon maaf kalau anak-anak
anak-anak di kampung saya atau anak-anak remaja yang pada umumnya itu kan kalau sama orang tua suruh misalnya nih, nggak hormat lah. iya intinya tidak direspon seperti itu. Akhirnya kedua orang tua saya menanyakan dalam hal apa ingin pulang ke sini gitu. Kemudian saya jelaskan saya ingin bersilaturahmi kepada ayah dan ibu. Setelah itu ayah dan ibu menanyakan untuk kapan kembali lagi ke Jakarta ini dan kegiatannya sekarang di sana apa. Saya jelaskan alhamdulillah saya dapat berkat gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya dikuliahkan oleh Ustadz Nababan. Beliau adalah pimpinan pesantren di Jakarta dan kedua orang tua saya sangat bersyukur pada saat itu karena dalam keadaan mereka yang seperti itu saya bisa dikuliahkan dengan gratis lagi. Akhirnya kedua orang tua saya menyatakan kepada saya bahwasannya kalau memang seperti itu adik-adik kamu bawa saja, tidak apa-apa. Dan pada saat itu alhamdulillah saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara dan pada saat itu kedua orang tua saya menyerahkan semua adik-adik saya untuk masuk Islam seperti itu. Dan pada akhirnya juga ayah ibu ikut masuk agama Islam 2 tahun yang lalu ya. Iya, setelah apa namanya tuh saya menyelesaikan kuliah dan pada saat itu saya mau wisuda. Mereka minta izin kepada saya, bisa nggak kami ikut ke Jakarta gitu untuk bertemu sama pimpinan kamu itu. Kami pengen mengucapkan rasa terima kasih kami kepada beliau karena sudah membantu kamu sehingga menyelesaikan kuliah kamu seperti itu. Ya, pemirsa Andabat TV rahimakumullah, kita sangat terharu ya mendengarkan kisah perjalanan hidup Ananda Khairunisa ini dari keterbelakangan pendidikan dan ekonomi di kampungnya sehingga membuat dia rela merantau sebagai seorang wanita ke Pulau Jawa untuk merubah nasib. Dan setelah sampai di Pulau Jawa malah Allah berikan hidayah kepada Ananda ini. Sampai suatu hari Allah pertemukan saya dengan Ananda ini. Saya merasa bahagia. Saya lihat Khairunisa ini adalah sosok wanita mu'allaf yang bersungguh-sungguh, yang punya visi dan misi. Akhirnya kita kuliahkan dia di Al-Hikmah di Jakarta. Dan tepat waktu 4 tahun dia kuliah. Setelah dia kuliah S1 itu tamat, kemudian saya percayakan dia untuk memimpin cabang kita di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang tadi sudah diceritakan, sebelumnya dia sudah mengajak semua adik-adiknya masuk Islam dan sudah mondok di pesantren Annaba. Dan orang tuanya juga sudah dapat hidayah setelah berjumpa dengan kami. Alhamdulillah, jadi satu keluarga Khairunisa ini sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak salah kalau saya memilih Ananda ini menjadi perwakilan kami di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengasuh pesantren kita yang hampir setiap bulan dia berhasil mendakwakan Islam kepada saudara-saudara kita non-muslim. Dan di sini sudah ada yang mukim ya. Yang mukim sekarang para mu'allaf itu belasan orang. Bahkan tadi malam kita mengislamkan 4 orang ya. Dari sebab dakwah-dakwah Ananda ini semuanya. Terakhir mungkin Khairunisa diceritakan bagaimana suka duka memimpin pesantren Mu'allaf Annaba Center di pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sukanya apa, dukanya apa? Kalau untuk sukanya dulu ya, dari sukanya itu alhamdulillah saya ditempatkan di lingkungan yang memang tempat asal saya sendiri. Akhirnya saya dengan mudah bisa berinteraksi dengan para masyarakat di sini. Dan walaupun di sini mayoritas non-muslim. Iya, walaupun mayoritas non-muslim. Yang berkesan di sini adalah mereka toleransinya itu tinggi. Akhirnya membuat semangat saya untuk survive lah. Iya, dalam berjuang di jalan Allah itu lebih tinggi lagi gitu. Dan kalau untuk sekarang sudah dapat tempat tinggal yang layak juga, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau dukanya apa? Kalau dukanya apa ya? Dukanya dari segi apa ya Ustaz ya, mungkin lebih banyak sukanya kalau diceritain. Kalau dukanya mungkin dalam hal kita, mohon maaf, memang lingkungannya kan seperti ini, daerahnya juga miskin, jadinya sangat terbatas, apalagi
kalau lagi musim tidak ada air itu kita harus tunggu 3-4 hari baru ada air, akhirnya menghambat gitu perjalanan dakwah kita. Jadi kalau kita mau pesan air itu ya harus pakai tangki, dan itu pun karena keterbatasan air harus nunggu 2-3 hari baru ada. Nah, mungkin dukanya hanya itu aja Ustaz, kurang lebih. Pemirsa Naba TV rahimakumullah, luar biasa testimoni Ananda Khairunisa ini yang sangat mengharukan kita semua. Banyak yang mau kita gali sebetulnya, tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan sedikit testimoni ini bisa menambah keteguhan iman Islam kita, dan hendaknya kita ikut berjuang seperti Ananda ini hampir setiap bulan mengislamkan orang. Dia bersama suaminya, dan alhamdulillah ini kita berikan fasilitas rumah yang bagus. Boleh dilihatkan rumahnya yang bagus ya. Ini sebagai tempat tinggal mereka di sini. Alhamdulillah bukan sekedar layak, tapi ini sangat bagus sekali ya tempat tinggal mereka ini. Nah, ini kebetulan ada tamu-tamu di dalam, boleh dilihatkan tamu-tamu kita di dalam itu ya. Ini sedang ada kunjungan tamu dari Saudi Arabia. Ini ruangan dalamnya ya. Ya, jadi begitulah cerita dari Khairunisa dengan segala macam suka dukanya tadi, tapi dia bercerita lebih banyak sukanya. Marilah kita dukung perjuangan para mu'allaf ini, terutama di daerah terpencil seperti di pedalaman Nusa Tenggara Timur, untuk syiar kita ke depan, dan kita dukung mereka-mereka yang sudah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih Khairunisa sudah bersedia menceritakan pengalamannya bagaimana masuk agama Islam, bagaimana perjuangannya mengislamkan keluarga dan orang tua, dan perjuangannya memimpin pesantren mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini ya. Mudah-mudahan Khairunisa diberikan kesehatan bersama keluarga ya, panjang umur, dan bertambah lagi ilmunya, serta bertambah keikhlasannya ya. Demikian, sekali lagi terima kasih atas perjuangannya. Saya melaporkan dari pedalaman Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pesantren Mu'allaf cabang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.